Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita masih pada pembahasan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 SMP maupun MTS. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan lancar dalam melaksanakan aktivitasnya. Kita lanjutkan soal nomor 11 ya sahabat ya. Transformasi digital telah terjadi di Indonesia. Kini banyak hal berbasis daring, seperti sistem belajar, sistem tilang, sistem administrasi pemerintahan, dan sebagainya, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh lembaga sosial dalam menghadapi hal tersebut? Baik sahabat, di sini kita harus memahami dulu konteks dari pertanyaan nomor 11 ini. Ya. Pertama, yang ditawarkan adalah hal yang berubah secara cepat, yaitu sistem daring dalam berbagai hal. Itu kunci pertamanya untuk menjawab soal nomor 11 ini. Kemudian, penyebabnya atau hal apa yang ditanyakan dalam soal ini dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, berarti dia ingin ada sumber daya manusia yang berkualitas. Kata kunci selanjutnya adalah hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh lembaga sosial dalam menghadapi hal tersebut. Berarti di sini yang ditanya betul itu adalah peran dari lembaga sosial dalam menghadapi dua hal yang di atas. Yang pertama, kita harus kembali bagaimana peran lembaga sosial tersebut sebenarnya adalah untuk mengevaluasi hal-hal yang terjadi di masyarakat. Setelah adanya evaluasi, maka lembaga sosial mampu kembali menetapkan aturan atau acuan ataupun pedoman agar di masa sekarang atau sistem yang baru ini masyarakat dapat menikmatinya dengan baik dan menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang positif dan tidak melanggar aturan. Itu fungsi dari lembaga sosial. Kemudian lembaga sosial juga bisa memberikan sebuah kebijakan agar masyarakat tidak terpengaruh secara negatif terhadap hal-hal yang bersifat transformasi digital ini dan mampu memanfaatkan transformasi digital tersebut untuk hal-hal yang lebih baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu mengendalikan transformasi digital ini ke arah yang lebih maju lagi dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu hal yang dapat mempermudah dan memperluas jangkauan manusia secara global. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 12. Landasan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari merupakan semangat pembangunan berkelanjutan. Sebagai seorang siswa, langkah sederhana apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari? Jadi yang ditanya di sini adalah langkah-langkah sebagai seorang siswa, berarti seorang pelajar ya, untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari. Melalui pendidikan formal tentunya, hal ini sekolah ya sahabat ya, siswa itu dapat memahami pentingnya sumber daya alam yang lestari tersebut ya. Yang pertama itu dapat memperbaiki lingkungan agar terciptanya lingkungan sehat dan lestari. Kemudian di samping itu sebagai masyarakat biasa, siswa ini juga dapat memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ya, atau sumber daya alam lestari ini, seperti menambah wawasannya dengan mengikuti kegiatan seminar, diskusi, pelatihan, dan workshop, membantu publik memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sumber daya alam secara lestari ini atau pembangunan berkelanjutan ini ya sahabat ya. Selain dalam pendidikan formal dan non formal ya,
pemerintah juga dapat memberikan dan memperkuat peran pendidikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memberi inovasi, menciptakan model pendidikan baru yang berfokus kepada pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, ada juga pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan berkelanjutan saat ini. Harus terus ditingkatkan ya, sahabat. Jadi tentunya sebagai siswa akan terlibat langsung dalam semangat pembangunan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Norma ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Apakah dengan bentuk norma yang tidak tertulis menyebabkan kepatuhan terhadap norma tersebut akan berkurang? Jelaskan. Oke. Norma itu adalah sebuah aturan yang berlaku di suatu tempat atau di suatu masyarakat ya, sahabat. Norma itu juga bermacam-macam. Ada norma yang tertulis dan ada norma yang tidak tertulis. Norma tertulis kita sama-sama tahu adalah norma hukum yang bersifat mengikat ya, sahabat ya. Kemudian ada norma yang tidak tertulis, tetapi juga hal yang sangat penting di dalam masyarakat untuk menerapkannya ya. Dan ini hal yang sudah diyakini secara turun-temurun di dalam masyarakat. Norma tidak tertulis. Di sini yang menjadi pertanyaan, apakah akan berkurang kepatuhan terhadap norma tersebut ya. Sebenarnya norma tertulis ini karena sudah dibentuk secara turun-temurun, maka kepatuhan terhadapnya tidak akan berkurang. Karena norma tertulis ini sudah ada ketentuannya di dalam lingkungan masyarakat tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Biasanya aturan ini berbentuk tidak formal yang dijalankan atas kesadaran atau sudah menjadi kebiasaan untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Jadi apabila tidak patuh, tentunya akan ada sanksi sosial terhadap pelaku yang melanggar norma tidak tertulis ini. Ingat, sanksi sosial itu lebih kuat secara psikologi terhadap hukumannya di masyarakat, seperti dikucilkan, diusir, tentu tidak diterima di masyarakat tersebut. Itu hal yang sangat-sangat cukup susah untuk tidak dipatuhi oleh seorang masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi intinya kepatuhannya tidak akan berkurang sama sekali. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 14. Pada awal Masehi, terjadi hubungan perdagangan yang melibatkan Tiongkok, India, dan Kepulauan Nusantara. Apa peran kerajaan Holling dalam hubungan perdagangan tersebut? Kerajaan Holling adalah kerajaan yang berdiri di daerah sekitaran Pulau Sumatera, atau tepatnya di Jambi. Menurut beberapa sumber dari Cina, nyatakan bahwa kerajaan Holling memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan jalur sutra. Jadi jalur sutra ya sahabat ya, jalur sutra itu jalur perdagangan. Jadi ada Tiongkok, ada India, dan ada juga Indonesia atau Nusantara pada saat itu disebut. Jadi kerajaan Holling ini menjadi sebuah pelabuhan transisi atau transito ya, di mana secara diplomatik kerajaan Holling ini menjadi mediator bagi para pedagang asing yang berlabuh di pelabuhannya. Jadi perannya yang pertama adalah menjadi diplomatik bagi negara-negara asing yang berlabuh di tempatnya, kemudian memasok rempah-rempah seperti kayu, ada juga emas, ada juga kulit pinang. Itu perannya secara politik dan juga secara perdagangan. Baik, kita lanjut soal nomor 15. Jalur sutra pada awalnya dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur darat dan jalur laut. Namun pada perkembangan selanjutnya, jalur darat mulai ditinggalkan dan aktivitas perdagangan beralih ke jalur laut. Apa saja dampak perubahan tersebut terhadap Indonesia kala itu? Jelaskan. Sebagaimana yang kita tahu, ya sahabat ya, jalur sutra ini adalah jalur perdagangan. Ketika jalur sutra berubah menjadi jalur laut, maka dampaknya itu sangat-sangat penting bagi Indonesia.
di mana dengan jalur laut Indonesia memiliki banyak dan beberapa pelabuhan internasional seperti Selat Malaka, tadi ada kita sebutkan pelabuhan Holing juga ya sahabat ya. Indonesia menjadi pusat sentral perdagangan, pelabuhan singgah yang sangat ramai, juga menjadi tempat diplomatik bertemunya para pedagang-pedagang asing, tempat penyebaran bahasa, tempat penjajaran budaya, tempat penyebaran filsafat, bahkan ilmu agama sekalipun bisa didapat ketika Indonesia berada pada jalur sutra laut ini ya sahabat. Kemudian Indonesia jadi terkenal karena rempah-rempahnya yang menarik, dan para pedagang pun mulai berbondong-bondong ke Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara atau negeri yang sangat kaya akan alam, sumber daya alamnya. Jadi di sini perubahan itu adalah perubahan yang sangat positif bagi Indonesia, baik secara politik, secara ekonomi, ataupun secara internasionalnya ya, geopolitiknya juga, di mana Indonesia sudah mampu menjadi sebuah negara besar yang diminati oleh negara-negara asing dalam hal untuk berlabuh, dalam hal untuk mencari sumber rempah dan sumber daya alam. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.